Kunci suksesnya bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisannya. Saya punya kawan dulu, saya selalu banyak nanya apa ringkasan, nanya ini. Lama-lama dia marah, risih. Apa ente ini soman? Banyak-banyak nanya. Lalu saya pakai bahasa Quran. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bisa. Jamaah umroh nyasar nggak dapat tempat, balik ditanya sama lantai berapa daur kam, kata dia. Salasa raka'atin. Rupanya mau bilang lantai 3. Lantai 4 arba'a raka'atin. Yang susah kalau lantai 8. Lantai 8 al-maghrib, al-isya wal zuhur. Artinya apa? Kuasai bahasa fusha, kuasai nahu, kuasai sorab. Masalah amiyah ini nyusul, nggak usah pusing dengan bahasa amiyah. Kuasai maharatus sima'ah, kuasai maharatul kitabah, menulis, bicara. Makanya nanti kalau ada muhadasah, kita kan muhadasah dulu habis subuh. Muhadasah, subuh ini nggak ada baca Quran. Muhadasah. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Anta kan arif ana askun aina. Anta pun abukalah. Nggak apa-apa. Itu untuk membiasakan lidah. Karena hebat pun baca kitab kuning kalau tidak dibiasakan. Al-lughatu bil mumarasah. Bahasa ini dengan mumarasah, practice language, dengan latihan. Nanti setelah kalian mempraktekannya, ringan saja bahasa itu. Masalah campur-campur sedikit tak apa-apa. Ini semua kebaikan-kebaikan kita. Yang pertama, belajar mengungkapkan dengan muhadharah dan kitabah. Yang kedua, disiplin on time, waktu, bangun pagi, masuk kelas, sarapan. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sarapan? Ini udah nampak kue-kue. Yang ketiga, apalagi kalau bukan berbahasa. Al-lughah tajul ma'had. Seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya. Kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja. Siapa itu santri? Al-lughah tajul ma'had. Al-lughah al-arabiyah wal-lughah al-injiliziyah wal-lughatin ukhra. Lalu sebab itu saya paling suka bahasa. Saya termasuk orang yang suka bahasa. Bahasa-bahasa, jumpa sama kawan dari mana saya tanya. Kalau ini apa ini bahasanya? Oh, kalau di Jawa Barat kumaha atuh damang. Kalau di Medan, biado. Kalau Minangkabau, baakaba. Kalau Aceh, puhaba. Kalau Sulawesi, agak kareba. Tanya. Kalau bahasa Arab, kaifahaluk. Nah, itu suka. Singkat-singkat. Tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa. Beda dengan itu orang yang hebat. Delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka. Di antara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu Masya Allah, sampai di PBB, United Nation, bisa dia memperjuangkan. Bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa? Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda cair di kepalanya. Luar biasa. Ketika orang mengejek dia, Haji Agus Salim itu kan berjenggot. Waktu dia berdiri, lalu kemudian orang ngejek dia, orang-orang Belanda itu ngejek dia. Kata dia. Kata mereka, kata Haji Agus Salim, alhamdulillah, kata Haji Agus Salim, saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia, bahasa kambing pun bisa juga saya pahami. Halus, lembut, tapi menikam ke hati mereka. Oleh sebab itu, Masya Allah, tabarakallah, ini akan lahir para Pak Ustadz, apa iya ada tamat gontor ini yang bisa menjadi diplomat, yang bisa menjadi, oh iya, menjadi delegasi, menjadi negosiator, menjadi diplomat. Itu dia tamat gontor yang pernah menjadi duta besar, bahkan pernah menjadi menteri luar negeri. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir. Oh, Muhammad Fakhir, kebanggaan luar biasa. Jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat, alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD, alumni pesantren bisa menjadi duta besar.
maka jangan pernah cemas. Yang penting bekali saja diri. Nanti insya Allah akan ada reuni akbar alumni Gontor 10 tahun 2040. Siapa penceramahnya? Abdul Somad LCMA. Oh, mereka-mereka ini udah meninggal. Saya masih hidup. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Berkumpullah semua. Pas kita sedang ceramah-ceramah, tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu Pak Kiai? Itu alumni Gontor 10. Itu dia naik helikopter. Iya, punya dia. Enggak sewa. Tapi sewa helikopter 1 jam berapa? 100 juta. Mahal. Kenapa dia punya duit? Ustaz Somad, pohon-pohon kal, sawit, pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia itu Pak Ustaz. Masya Allah, petani sukses, petani berdasi. Artinya apa? Tidak semuanya jadi anggota legislatif, parlemen, kepala daerah, polisi, tentara, tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing. Jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka. Geluti yang kita suka, yang kita bisa. Jangan paksakan pada yang tidak suka. Kalau suka bicara depan orang banyak, jadi motivator, jadi ustaz. Saya kalau depan orang banyak menggigil Pak Ustaz tak tahan. Tapi saya sukanya di depan komputer. Jadi programmer. Sekolah ke Jepang. Jadi programmer. Bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer yang handal. Dulu membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Ambal, Mustadrak Al-Hakim. Dibuka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Enggak ketemu hadis. TBC. Kena debunya. Hari ini tinggal buka laptop, buka program, tulis sab'atun yuzilluhumullah, enter, langsung keluar. Siapa yang membuat itu? Programmer. Fakultas Sains Teknologi, tapi dia juga alumni pondok pesantren. Maka jangan pernah cemas. Jadi pondok pesantren, santri-santri, kau bisa jadi apapun. Kunci suksesnya bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisannya. Jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah. Tanya mereka yang bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bekerja keras. Tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD, berpikir keras. Tanya mereka orang-orang sukses, bersabar keras dan berdoa keras. Berdoa keras itu bukan doanya kuat-kuat. Ya Allah, doa apa ngamu? Berdoa keras, bangun tengah malam, bersimpuh sujud keras banget. Ya Rabb. Itulah. Masya Allah. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu, tak terasa waktu berlalu 1 jam. Kata Ustadz aja, kami udah lama kali kami rasa. Mudah-mudahan pertemuan kita jam 7 sudah. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada di antara adik-adikku nanti panjang umur, murah rezeki, menjadi orang yang sukses. Mati abang kalian Abdul Somad, pahalanya tetap mengalir karena yang hari ini disampaikan termasuk dalam kategori ilmun yuntafa'u bih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita manfaatkan momen berkumpul dengan orang-orang baik ini, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkan kami memahami teks-teks agama, tafsir, hadis, fikih. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allah masrah sudurana, lapangkan dada kami. Allah ma'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan bagi kami, jadikan dia berguna untuk bangsa, agama, saudara-saudara kami. Allah maj'al abna'ana wa banatina wa tullabana wa tullabat wa talabatina minal
minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan santriwan santriwati kami termasuk orang-orang yang bermujahadah, berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau sukai ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan min kulli makan. Jadikan negeri Aceh, Nangro Aceh Darussalam, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami berinfak, berwakaf, membangun pondok pesantren, mengirim anak-anak ke Timur Tengah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Somad SMA yang telah memberikan nasihatnya. Lama berjalan banyak dilihat, banyak hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Begitulah Ustaz Abdul Somad yang selalu ada di hati banyak peminat. Para hadirin sekalian, sekarang kita tiba ke pembagian kenang-kenangan. Kenangan dari Pondok Modern Darussalam Gontor 10 kepada Ustaz Al-Hajj Abdul Somad LCMA didampingi oleh Ustaz Rijal, Ustaz Fadil, Ustaz Fadilah, Ustaz Nazaruddin dan Ketua IKPM. Kami persilakan ke panggung kehormatan. Baik. Baik. Selesai meriah majelis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap kami dimaafkan. Dan akhirnya mari kita tutup acara pada pagi yang berbahagia ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa narjulil jami' wa taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ormas dari Forum Pembela Islam mungkin bisa mengambil foto dengan Ustaz Abdul Somad dan mungkin pasukannya untuk disiapkan dengan beliau Ustaz Usni dan Ustaz Abdul Somad.